melaksanakan ibadah puasa. Dalam bahasa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Hari ini kita mengambil tema tentang ahlul a'dar. Jadi ahlul a'dar itu orang-orang punya halangan tidak melaksanakan puasa. Udzur dalam bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya udzur. Udzur itu halangan. Alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak menunaikan puasa. Dalam konstruksi fikih bahwa ahlul a'dar itu orang-orang yang mempunyai halangan itu dibagi dua. Pertama adalah wa ahlul a'dar yang qasimu ila qismain. Satu adalah orang man yurafasu lahu bil fitri wa yajibu alaihi al-qada. Orang yang mendapatkan sebuah rukhsah, keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa, tetapi dia berkewajiban untuk melaksanakan qada puasa. Yang kedua adalah man yurafasu lahu bil fitri wa tajibu alaihi al-fidyah. Orang yang mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa, tetapi cukup hanya dengan membayar fidyah. Sekarang kita uraikan dari kita jelaskan dari kelompok yang pertama, yaitu adalah man yurafasu lahu fil fitri wa yajibu alaihi al-qada. Orang-orang yang mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu semacam diskon, keringanan, ya, untuk berbuka, artinya tidak berpuasa, tapi ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Dia harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Allah disebutkan wa man kana dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang kalian semuanya dalam keadaan dia sakit aw ala safarin atau dalam sedang menempuh dalam sebuah perjalanan fa iddatun min ayyamin ukhra, maka tinggal menghitung beberapa hitungan di beberapa hari yang lain, artinya mengqadha di beberapa hari yang lain. Satu adalah siapa orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk berbuka dan wajib melaksanakan qadha. Satu adalah al-marid, ya. Orang yang sakit. Sakit apa yang bisa dikatakan menjadi kualifikasi atau kriteria untuk tidak melaksanakan puasa itu? Satu adalah al-marid. Wal maridu lahu salah satu halat. Orang yang sakit itu ada tiga hal, ada tiga kondisi. Pertama adalah Allah yasuqu alaihi shaum wa la yadurruhu fa yajibu alaihi as-shaum. Orang yang merasa berat, ya, tidak merasa berat untuk berpuasa, sakit, tapi kalau seandainya dia berpuasa, itu puasanya tidak mempengaruhi terhadap sakitnya dan tidak membahayakan. Wa la yadurruhu, dan tidak membahayakan puasa itu kepadanya. Fa yajibu alaihi as-shaum. Maka orang yang seperti ini adalah berkewajiban melaksanakan puasa. Li'anna laysa lahu udrun yubiqu al-fitrah. Karena orang itu tidak ada alasan yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, mislu waja'il usbu wa tarasi wa dzalika. Seperti orang mungkin sakit di jari-jari atau sakit di geraham atau gusi dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tipologi pertama orang yang sakit yang memang sakitnya itu tidak memberatkan, tidak menjadi beban dan tidak membahayakan terhadap keberadaan sakitnya. Itu adalah tidak boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua adalah ayyasuqu alaihi shaum. Jadi puasa itu menjadi berat bagi orang yang sakit itu. Wala yadurru, tapi tidak membahayakan. Nah, tipologi yang kedua ini bahada yajuzu lahu al-fitru. Nah, orang yang seperti ini maka boleh dia melaksanakan
tidak berpuasa. Jadi orang yang sakit ayasuqqa alaihi as-shaum. Jadi orang yang berat bagi orang yang itu melaksanakan puasa tetapi tidak membahayakan. Umpama ngoyo nu cek kuat, ya. Tapi ini boleh kalau memang betul-betul memberatkan, ya. Fa yazuzu lahu al-fitru, dengan dasar tadi itu wa man kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Yang ketiga adalah ayaturru as-shaum. Jadi kalau puasa membahayakan, misalnya kena sakit mahnya kambuh, ya misalnya penyakit itu bisa kambuh atau berpuasa. Ayaturru as-shaum, puasanya membahayakan, wajib wali al-fitru, maka kalau memang puasa itu membahayakan, hukumnya berbuka, hukumnya tidak puasa adalah wajib. Wala yajuzu lahu as-shaum, dalam kondisi seperti ini adalah tidak boleh dia berpuasa, ya. Idza taradu mafsadani ruya hukuma, ya. Kalau memang bisa berakibat fatal, ya lebih baik tidak berpuasa. Ya. Allah menyebutkan di dalam surat salah satu ayatnya, Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kau membunuh diri kalian semuanya, ini semuanya Allah Ta'ala kepada kalian semuanya adalah yang Maha Pengasih. Jadi kalau puasa itu justru menambah parah terhadap sakitnya, bisa kambuh dan segalanya, dan atau puasa itu justru tidak membuat kesembuhannya semakin cepat, ya, justru semakin kritis misalnya, dan itu adalah berdasarkan kepada analisis medis, ya, artinya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang bisa dipercaya, maka dia boleh tidak berpuasa kalau memang dia puasanya itu justru menambah parah daripada puasanya. Wa idza maridu as-shaum asna naharan jazalahu ayyuftiro, tapi itu adalah berdasarkan rekomendasi atau hasil pemeriksaan dari dokter. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa saat adalah musafir, orang yang melakukan sebuah perjalanan jauh, ya. Kemudian di dalam pamangkan maridun awal safari faidun ayyamin ukhra, dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan pada sana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Isya bin Urwah an Nabi Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi ana Hamzah ibn Amr al-Aslami qala Nabi asumu bis safari. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah saya berpuasa dalam perjalanan? Asumu bis safari wa kana katsira siyam. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau Anda menginginkan puasa, silakan puasa. Tapi kalau ingin berbuka, silakan berbuka. Ya. Ini adalah orang yang bepergian. Kemudian masail fisaumi fisafari. Ada sebuah analisis tentang orang yang berpuasa dalam perjalanan. Anal musafiro la yahlu lam hadu fi qismain. Jadi orang yang bepergian itu tidak lepas, ya, keadaannya dua hal. Pertama adalah ayasuku alai saumu fisafari fahada yuftiru bila khilafin. Bahwa kalau perjalanannya atau perjalanannya, travelingnya, ya, itu adalah memberatkan kalau dia berpuasa. Ya, misalnya di daerah-daerah yang cuacanya panas atau kendaraannya tidak AC misalnya, ayyasuku alai saum, ya, puasa itu memberatkan bagi orang yang bepergian itu. Fahada yuftir, tentunya kalau memang puasa itu memberatkan baginya, maka dia boleh berbuka bila khilafin, ya. Maka di sini dikatakan balil afdalu fi haqi al-iftar. Bahkan yang utama kalau kondisinya justru memberatkan, ya, berakibat fatal terhadap kesehatannya, itu dianjurkan lebih utama dia berbuka, ya. Karena apa? Karena mengambil kepada hukum namanya rukhsah, ya. Rukhsah itu adalah kebalikan daripada azimah, ya. Wadafan lil masyaqqah, menolak daripada dampak, ya. Masyaqqah itu sebuah kerusakan, ya. Dampak daripada kalau dia berpuasa.
Kemudian yang kedua, Allah yajida masyaqqatan bis safari. Bahwa ketika orang bepergian tidak menemukan sebuah kesulitan dalam perjalanan. Misalnya naik pesawat, AC dan segalanya ya. Wal fitru fi haqqi afdal am asawmu. Kalau orang di dalam perjalanan tidak menemukan sebuah kesulitan, misalnya nampak kereta Argo yang ke Jakarta itu AC dan segalanya, ya misalnya kereta yang malam itu yang dari Surabaya mana Banyuwangi Surabaya ada itu kereta jam setengah 12 jam setengah 1 gitu. Ya seperti orang di Roma ya, kalau memang tidak menemukan kesulitan, tidak masyaqqah ya, fa'alil fitru fi haqqi afdal am saum. Apakah berbuka itu lebih utama daripada berpuasa? Di dalam hal ini wa ba'da ittifaqihim, menurut sepakat para ulama, ala jawazil fitri lahu sab'un wajada masyaqqan amlan. Jadi boleh kalau memang tidak memberatkan pada dirinya, opsinya ada dua, boleh dia berbuka dan boleh dia berpuasa. Nah, ini adalah terkait dengan persoalan orang yang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah yang terkait tadi dengan penjelasan al-marid ya. Al-marid ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang yang berpergian. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Anas bin Malik, kunna nusafiru ma'an Nabi falam ya'ib as-shaima 'ala al-muftiri wa lam nuftira 'ala as-shaima. Anas bin Malik menceritakan bahwa dia pernah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah. Nanti dia mengatakan kunna nusafiru ma'an Nabi. Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Falam ya'ib as-shaima. Tidak dia tidak mencibirkan, tidak mencela orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela ya kepada orang yang berbuka, dan juga orang yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Artinya apa? Ya puasa oke, tidak berpuasa juga oke ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hadatsana Syu'bah hadatsana Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari qala sahabat Rasulullah sahabat Umar bin Hasan bin Ali an Jabir radhiyallahu anhu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah fi safarin. Rasulullah pernah dalam sebuah perjalanan faru'a zihaman. Jadi melihat orang berdesak-desakan. Jadi gerumbul ya. Ya berkerumun. Warjulan qad dallala. Ada seorang laki-laki itu dallala dipayungi. Ya. Faqala ma hada? Apa ini? Ya, what happened? Ada yahdus. Kenapa orang kok dipayungi? Ya pakai payung dan segalanya. Faqalu shaimun. Oh dia sedang berpuasa. Jadi masyarakat merespon ditanya, kenapa kok seperti ini? Dia sedang berpuasa. Faqala laisa minal birri asyamu fis safari. Termasuk nilai perbuatan yang baik, tidak mendapatkan kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika dia dalam perjalanan dia berpuasa kalau memang berdampak berbuat negatif kepada kesehatannya. Yang kedua adalah al-murdi wal hamil, orang yang sedang menyusui dan orang yang aja dulu al-haidu wan nufasa, perempuan yang sedang menstruasi ya. Bagaimana kalau orang perempuan yang memang dia adalah sebuah hal yang sesuai dengan fitrah perempuan ya, yaitu adalah mengalami menstruasi. Pokoknya Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari disebutkan
Wa hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsani Zaid an Iyad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadat alam tusalli wa lam tasluka dari suatu dirinya. Ada seorang Abi Sa'id al-Khudri itu berkata, Nabi sallallahu mengatakan, bukankah kalau ketika perempuan itu sedang menstruasi, tidak berpuasa dan tidak sholat, padahal kan usul dirinya, itu adalah salah satu di antara kelemahan, kekurangan daripada sisi agama dari para perempuan. Oleh Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarun nisa tasaddaqna, wahai orang-orang perempuan, banyaklah kalian melakukan sedekah, ya. Wa aksirna al-istighfar, memperbanyaklah kalian membaca istighfar, ya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, sesungguhnya aku melihat kalian semuanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang perempuan. Faqalat imra'atun minhunna, ada seorang perempuan bertanya, jazlah, ya, bahwa alana ya Rasulullah aktsara ahli nar, kenapa wahai baginda Rasulullah kok orang perempuan itu banyak dijebloskan ke neraka? Qala dawuh sapa Nabi, tuksirna al-la'na wa tukafirna al-asir. Jadi hadis ini bukan mendiskreditkan, ya. Hadis-hadis yang bicara tentang misoginis, ya. Hadis-hadis yang cukup menyudutkan perempuan, ya. Rasulullah mengatakan tuksirna al-la'na, suka memperbanyak, al-la'na mengutuk, ya. Jadi la'na mengutuk kepada suaminya ataupun orang lain, melaknati. Wa tukafirna al-asir, dan tidak mengakui, ya, kafaratun nutubi, sering tidak mengakui kebaikan daripada suami. Jadi kalau suaminya sekali salah, seakan-akan semua perbuatan baik yang telah dilakukan itu adalah dianggap tidak ada. Mana tukafirna al-asir, tidak mengakui kebaikan daripada suami. Wa maraitu min naqisati aqlin wa dinin, dan aku tidak melihat kekurangan akalnya dan agamanya. Ya, tapi tidak semuanya, banyak perempuan-perempuan hebat, ya, tidak bisa dijauhi, ya. Amma nuqsanul aqli wa syahadatu, ya, wa dinin aglabu lidhi lubbin min kunna. Ya, qala ya Rasulullah wa nusu'ani badin, qala, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agamanya? Dia mengatakan amma nuqsanul aqli wa syahadatu rata yang ta'libu syatrojilin. Ada kekurangan akalnya adalah persaksian orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Wa dan nusul aqli wa tawqusu al-layaliya. Ini yang mungkin memang fitrah perempuan. Wa tawqusu al-layaliya, perempuan beberapa malam ma tusalli wa tuftiru, dia tidak berpuasa, tidak sholat dan tidak berpuasa, ya. Tapi jika kita harus melihat hadis lain, banyak hadis lain yang memberikan apresiasi pada perempuan. Ada hadis yang memberikan semacam isyarah, memberikan angin segar kepada khususnya perempuan. Ini ada hadis yang menyudutkan pada perempuan. Ma tusalli wa tuftiru, perempuan tidak berpuasa, tidak sholat dan tidak berpuasa. Firman Tuhan dan Rasulullah. Wa ajma'u anil ilmi annal haid wa nufasa. Orang para ulama bersepakat bahwa perempuan yang sedang menstruasi dan orang yang nifas la yakillahuma as-shaum wa nauma tuftirani wa tadiyani wa nauma idza somata lam yusi as-shaum. Jadi dia perempuan yang nifas dan menstruasi itu adalah harus melaksanakan qada, ya. Dia tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian al-haid wan nufasa. Kemudian yang hadis berikutnya adalah hal-hal yang terkait dengan man yuraqasullahu fil fitri wa tajib alim al-fidyah. Siapa yang orang mendapatkan rukhsah keringanan untuk berbuka dan membayar fidyah. Pertama adalah asyaikhul kabir wal manatul kabir. Jadi orang yang lelaki yang lansia. Jadi laki-laki atau perempuan yang lansia, ya.
namanya Syekhul Kabir wal Maratul Kabira. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan wa atasana Isra wa akhbarana Ruh, atasana Zakaria ibnu Iskar, atasana Amr ibnu Dihan anata sabi nabasin ayaqra'u wa 'alal ladina yutiquna bidyatun ta'am miskin. Ya. Dan orang-orang yang mampu berpuasa, ya. Bidyatun ta'am miskin adalah membayar fidyah, memberikan sedekah orang-orang miskin, ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wala Ibnu Abbas laisat dimansuh. Ayat ini tidak dimansuh, tetapi yang dimaksud dengan wa 'alal ladzina yutiquna itu adalah asyaikhul kabir wal mar'atul kabira. Jadi orang laki-laki yang lansia atau perempuan yang lansia alladzi laisati ani ayyasuma, di mana keduanya tidak mampu untuk melaksanakan puasa, fal yutimani maka kulli yaumin miskina, maka dia hendak memberikan sedekah setiap hari kepada orang miskin, ya, kepada orang miskin. Ini adalah orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian dalam riwayat dalam hadis Imam Ad-Darqutni disebutkan bahwa Anas bin Malikin an-Naum to'afa anis saum fasona jafnatan min saridin wa ta'asalatina miskinan fa'ashba'ahu, ya, sahihun. Wa bihada na'rifu, ya, hadisnya hadis Imam Ad-Darqutni, wa bihada na'rifu anna syekhul kabir wal mar'al ajuz. Oleh karena itu dengan hadis ini kita mengetahui bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang lansia tidak wajib melaksanakan puasa. Walal qadha, secara tidak juga wajib melaksanakan puasa. Wa inna ma yajibu 'alaihi ma'ritam, wajib dia bersedekah memberikan makanan. Waqad qaddara ahlul ilmi, ya. Para ilmuwan, para ulama telah memprediksi, memberikan asumsi bahwa sedekah yang it'am yang diberikan yang dilakukan oleh orang yang lansia dan perempuan yang lansia itu adalah bimuddin minal burri, ya. Kurang lebih sekitar 6 gram. Wa waznuhu nisfu kilo wa asratu giramatin, setengah kilo dan 10 gram, berarti sekitar 6 katakan 6 on, ya, 6 on, setengah kilo lebih, ya. Awalnya sunau tuaman wa yuwazzi'u 'alal masakin. Kalau tidak melakukan seperti itu, dia memasak lah. Katakanlah beri kotaan, beri nasi, diberikan kepada orang miskin. Aw yasna'u tu'aman wa yuwazza'u 'alal masakin fa yajuzu ayat ma salasin miskinan wa yatimun fi yawmin waqidin yadat ayyam syahr. Katakanlah dia ngundang misalnya anak-anak yatim, orang-orang miskin, diajak buka bersama, ya. Itu boleh sebagai gantinya daripada qadha dia daripada puasa yang dia tinggalkan. Ayat salasina miskinan, boleh mengumpulkan 30 anak yatim misalnya. Wa yatimuhum, memberikan makan fi yaumin waqidin, satu hari, bi adati ayyam syahr, ya. Awis nau tu'aman wa isma'u fi baitihi. Jadi boleh seperti kemana dilaksanakan oleh Anas dalam hadis Imam Ad-Darqutni di atas. Di Anas itu mengundang beberapa orang, sekitar 30 orang miskin, kemudian dikasih jenang, ya, dikasih makan lah, ya. Katakan buka bersama, itu bisa sebagai gantinya ibadah puasa dalam selama Ramadan. Yang besar ini adalah yang terkait dengan orang-orang yang memang secara alami, ya, mereka tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Ya, kalau dipaksakan kan juga fatal. Maka salah satu agama itu maja'ala alaikum fid-dini haraj. Agama itu tidak sempit, ya. Idza dzaqal amru ittas'a. Apabila suatu itu sempit maka akan menjadi leluasa. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah gampang. Ada beberapa opsi yang diberikan oleh agama dalam rangka menghadapi orang-orang yang memang kondisinya seperti itu. Yang kedua adalah al-maridu musminan warwaratun musminan. Orang yang sakit tapi sakitnya lumpuh. Musmin artinya lumpuh. Mustamirun la yurja zawaluhu aw baruhu. Orang-orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.
Kasoki bisaraton, orang-orang yang punya penyakit yang manis, kanker dan segalanya. Wanahu, wahada lajib alai saum. Maka orang seperti ini dia wajib melaksanakan puasa. Ya, penyakit misalnya kanker dan segalanya. Wayutimu akuli miskinin yaumin, wayutimu akuli yaumin miskinan. Setiap hari adalah memberikan setiap satu orang miskin atau polanya tadi itu mengundang 30 orang ya ajar buka bersama kasih makan misalnya itu adalah sebagai apa sebagai fidyah bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Kalau toh memang seorang yang sudah sakit seperti ini misalnya orang kanker, pencemaran dan segala itu harus berdasarkan kepada referensi rujukan daripada pemeriksaan dokter. Kalau memang dokter memberikan saran seperti itu ya maka itu menjadi salah satu rujukan ya, salah satu rujukan. Berikutnya adalah hal-hal yang kemudian di sini ada beberapa penjelasan. Amma idalam yajid masyaqqatan terkait dengan orang yang bepergian. Amma idalam yajid masyaqqatan kalau memang orang bepergian itu tidak mendapatkan kesulitan, ya artinya tidak berpengaruh terhadap kesehatannya, biasa-biasa aja. Faqad ikhtalafa ulama ala sawat aqwali. Ya, saban pulang misalnya ke mana? Jawa Tengah, ke Jombang, ke Lamongan, ke Ngawi misalnya. Apa harus puasa atau harus model? Ya. Di sini bisa menggunakan pendapat ini. Amma idalam yajid masyaqqatan. Kalau saban pulang misalnya pakai bis AC. Nah, bis AC kan dari turuan, ya. Tolong aku misalnya. Kecuali kalau bisa bis ekonomi, bisa semaput ya. Kalau bis AC kan nggak ada masalah. Ya. Bis AC, apalagi kursinya dua-dua, kan tinggal tidur. Ya, atau kalau naik kapal laut ya. Di sini ada tiga beberapa analisis dari para ulama. Amma idalam yajid masyaqqatan apabila tidak menemukan kesulitan, faqad ikhtalafa ulama ala sadaqwalin. Ada tiga opsi itu. Faqad dafa aktsar ulama wa minhum Malik bin Syafi'i wa Abu Hanifah as-shaum afdalu liman qawi alaihi. Jadi kalau memang kapan boleh apa bis, apa sepur ya, sama AC ini dan tidak berpengaruh. Artinya ketika puasa itu enjoy misalnya, maka puasa lebih utama bagi orang yang mampu. Alam yasuk aliwa dan asaf asalam semua sabari waliana wida bisabari asalu lahu asatu ida sama manas ya. Itu adalah la rajitunas ya tasabul qada karena memang qada itu berat baik puasa termasuk dewi itu juga berat. Wa qala ba'duhum jadi pendapat yang kedua la yajuzu al fitru ila liman qafa ala nafsi al halaka. Jadi bahwa tidak boleh berbuka ya. Tidak boleh berbuka kalau memang dia kecuali kalau memang dia berdampak ya terhadap dirinya. La yajuzu al fitru ila liman khafa ala nafsi al halakah awil masyaqqah. Jadi kalau memang dia berpuasa misalnya biasa sakit, jatuh sakit dan segalanya ya maka boleh berbuka. Kalau memang tidak boleh ya. Yang ketiga waqala akharun pendapat yang lain mengatakan afdaluma aisaruma. Yang paling utama adalah yang paling gampang ya. Jadi wa ikanal fitru aisar alai kalau memang mokel itu lebih mudah baginya maka itu afdal. Jadi afdal itu sangat kondisional. Sangat tergantung pada subjeknya, pelakunya. Maka sini adalah pendapat yang paling enak ini adalah wal afdal aisaruma. Yang baik adalah tergantung kepada yang paling mudah baginya. Kalau memang berpuasa tidak berdampak ya yang afdal berpuasa. Kalau memang berpuasa itu gare loro, pilek, sakit dan segala jatuh sakit maka itu tidak afdal. Ini adalah sangat. Jadi hukum itu adalah kembali pada kaidah fikih al hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman.
Ini adalah yang terkait dengan safar ya, di dalam sebuah perjalanan ya. Berikutnya ini ada beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Al-ashabul a'dar, jadi orang-orang yang punya halangan ya. Kemudian tambihun katsirun ma tas'alun nisa fi bidayati Ramadan antara wuli kubu biman haidi. Ada sebuah pertanyaan, banyak sekali perempuan yang bertanya di awal Ramadan, banyak orang yang menggunakan semacam pil ya, atau katakanlah peri mulut. Jadi pil yang bisa menahan agar dia tidak menstruasi. Bolehkah menggunakan seperti itu? Ini juga terjadi bagi orang-orang yang sedang haji. Ya, khawatir misalnya ketika dia waktu akan melaksanakan ihram haji, ternyata dia menstruasi, tamunya datang, sehingga tidak bisa praktis, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian haji. Ya, bagaimana seperti itu? Waqal wal jawabu kama qala Musallam inna hadza amrun kataballahu ala bani Adam. Rasul mengatakan bahwa memang terkait dengan menstruasi itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan ya. Rawal Bukhari wa in kana hadza maktuban ala nisa jami'an fala yabqi atau al-jamaah kata Allah alaihi illa yang yurujid dima wa itu najis lil maradi wa qimmatil atimah. Alasannya apa ya? Karena itu kan sudah menjadi fitrah perempuan ya. Ketika keluar darah itu ada mengandung beberapa hal yang positif bagi kesehatan wanita. Wakil matun adimatun, ambarokim yang sangat besar. Wan hibasi bistimalil hubub dan menahannya darah. Ini ada catatannya. Jadi kalau misalnya poso nganggo tablet sehingga dia tidak menstruasi, tetapi ingat bahwa inkibasu dami, tertahannya darah, artinya EMK itu apa? Bistimalil hububan, dengan mengkonsumsi beberapa tablet, katakanlah Rimolo dan segalanya, di adrorun katsiro, banyak dampaknya. Ya. Adror bukan hanya doror, tapi ada adror, banyak dampaknya terhadap kesehatan perempuan. Wa minna ayak sulil maratin amrotin pada sulidam. Ya. Di antaranya adalah apa yang terjadi bagi perempuan berbagai macam penyakit. Jadi pasca itu, jadi setelah selesai menggunakan konsumsi tadi itu mulut atau pil-pil yang bisa menahan tidak bisa menstruasi karena alasan ingin mungkin ibadahnya bisa full dan segalanya. Watirabil adati, terjadi sebuah perubahan kebiasaan. Misalnya biasanya air tambah 10 ternyata bisa 1 bulan nggak air. Ini juga punya dampak. Ya. Wakor khatin tusibu rahimal mar'ah, dan bisa menyebabkan adanya luka yang bisa menimpa dialami oleh pada rahim dari perempuan. Waktu tuati ila hukumi. Bahkan di sini ada analisis bahwa bisa saja terjadi menyebabkan apa? Kemandulan. Jadi di antara itu ada beberapa analisisnya ya. Waktu tuati ila hukumi, berdampak juga adanya kemandulan. Ya. Dia terjadi adanya luka pada rahim perempuan. Ya, wasyaun katsira dzakara al-atibah, dan berbagai macam hal. Tadi kan dikatakan amrod bukan hanya satu penyakit. Dampak daripada menggunakan konsumsi tablet yang bisa menahan orang tidak menstruasi itu sangat banyak berdasarkan kepada analisis daripada kajian secara medis ya. Al-atibah wa alaihal afdal. Ini ada saran ya. Sebaiknya lil marati ala tastabila hubub haidi ya. Tidak menggunakan tablet untuk menahan daripada haidnya. Maksudnya apa? Supaya puasanya sebulan bisa penuh misalnya. Ya. Walakin ya tidak stakmala ya. Jadi tidak sesuatu yang normatif. Tapi di sini disebutkan wa idza stakmala, apabila perempuan mengkonsumsi al-hubub, jadi tablet atau pil katakan, wijazalah antasuma wa tusalli, maka dia boleh untuk berpuasa dan melaksanakan sholat supaya puasanya itu penuh misalnya. Wa hadza la syakka dalilun ala hubbin nisa
lil khairi wal ibadah minas shaumi wa qudri sholat tarawih. Dan tentunya bahwa ini adalah sebagai dasar bagi orang yang perempuan yang suka untuk melakukan nilai-nilai kebaikan, amal kebaikan dan beribadah pada bulan Ramadan dengan tarawih, baca Quran dan lain sebagainya. Fal akhwatu, tapi di sini disebutkan fal akhwatu yang lebih hati-hati. Jadi tadi itu kan beberapa analisisnya, ya, dampaknya segalanya. Tapi sarannya di sini fal akhwatu yang lebih hati-hati, ya. Tarku hadil hubu, sebaiknya wanita tidak perlu mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi terhadap berbagai macam apa? Tablet, ya. Katakan ada Primulus dan yang lain tuh. Ya. Atau karena bagaimanapun tadi itu di sana ada berbagai macam adharul katsiro, dampaknya sangat luar biasa, banyak sekali. Alasannya apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala yati'u ajra man nawa ila khair. Alasannya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang pahala orang yang mempunyai nilai, mempunyai niat untuk melaksanakan kebaikan. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan topik tentang ahdul a'dar, orang-orang yang punya halangan, juga termasuk di kalangan perempuan dan orang-orang yang lansia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu tambah ilmu. Mari kita tutup dengan pertemuan ini dengan belakang pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa sadaqtu Abu laka bin fatika alaihi wa sallam itu yang menurut illa anta raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabi wa rasul.